Assalamualaikum semuanya. Tetap semangat ya hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai entry jurnal umum. Namun sebelumnya kita akan review dulu tentang mekanisme debit dan kredit. Oke. Nah, di sini sudah saya tampilkan nama-nama akun beserta posisi normalnya saat di jurnal. Maksudnya posisi normal adalah ketika akun itu bertambah, ya. Nah, di sini saya jabarkan ya, ada 5 akun besar ya, yang terdiri dari aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dimana sebelumnya sudah saya jelaskan ya, apa saja yang tergolong aset, apa saja yang tergolong utang, modal, pendapatan, dan beban, ya. Banyak akun-akun yang rincinya yang digolongkan dari 5 akun besar ini ya. Jadi contohnya seperti kas, piutang, sewa dibayar di muka. Nah, itu digolongkan menjadi ke akun aset ya. Coba kalian buka lagi catatannya kalau lupa ya. Nah, kembali lagi ke sini. Mekanisme debit kreditnya sebagai berikut. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, untuk kalian memudahkan dalam mengingatnya, ini bisa disingkat dengan AUM PB ya, AUM PB. Nah, kemudian antara aset dan beban ya, aset dan beban ini posisi normalnya bertambahnya di debit sehingga berkurangnya di kredit. Saya ulangi, untuk akun aset dan beban dia bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Sedangkan akun sisanya yaitu utang, modal, dan pendapatan bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Ya, jadi kebalikannya ya. Saya ulangi, akun sisanya yaitu akun utang, modal, dan pendapatan atau UMP ya, bisa disingkat seperti itu, bertambah di kredit, berkurangnya di debit ya. Nah, jadi ada 5 akun besar ya, aset, utang, modal, pendapatan, dan beban atau disingkat menjadi AUM PB ya. Aset dan beban itu bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Sedangkan sisanya akun UMP atau utang, modal, dan pendapatan bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit ya. Jadi saling berkebalikan. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita memasuki ke pokok bahasan mengenai jurnal umum ya. Nah, jadi jurnal umum ini berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan secara berurutan atau secara kronologis sesuai tanggal terjadinya transaksi ya. Jadi dicatatnya sesuai urutan tanggalnya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 ya, seperti itu. Nah, jadi jurnal umum ini juga sebagai salah satu dari proses siklus akuntansi ya, yaitu dalam proses pencatatan ya. Jadi ketika terjadi transaksi, misalnya jual beli, kan ada bukti transaksi ya, misalnya ada kwitansi atau nota atau faktur ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dari bukti transaksi tersebut maka harus kita catat ya. Nah, kita catatnya ke dalam jurnal ya.
dalam hal ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai jurnal umum ya. Nanti untuk lebih perinci lagi akan ada bahasan mengenai jurnal khusus, itu akan kita pelajari nanti di bahasan selanjutnya ya. Untuk sekarang kita akan belajar terlebih dahulu mengenai jurnal umum. Nah, sebelumnya kalian kenali dulu bentuk tabelnya, yaitu terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Kolom tanggal berfungsi untuk mencatat tanggal transaksinya ya. Misalnya tanggal 2, tanggal 5 ya, jadi ditulis tanggalnya di sini. Kemudian kolom keterangan. Kolom keterangan ini berfungsi untuk menulis akun-akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada di contoh soalnya ya. Selanjutnya kolom ref. Nah, kolom ref ini biasanya digunakan untuk tanda ya, untuk tanda nantinya untuk posting ke buku besar. Namun biasanya ini kita kosongkan ya, kolom ref ini. Jadi kita kosongkan aja ya. Kemudian kolom debit dan kredit ini berfungsi untuk menulis nominalnya ya, menulis nominal dari transaksi yang bersangkutan ya. Tulis angka-angkanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai jurnal umum ya. Berikut contoh soalnya. Pada 1 September 2020, Rahma membuka usaha di bidang jasa salon dengan nama Salon Rahma. Transaksi yang terjadi selama bulan September 2020 sebagai berikut. Tanggal 2 September 2020. Rahma menanamkan modal ke salon sebesar 50 juta. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas yang tanggal 2 dulu. Nah, ini tanggal 2, Rahma ini menanamkan modal ya, atau menginvestasikan modal ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada bahasan persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kurang lebih sama nih ya. Jadi hanya bedanya bentuk penulisannya aja. Jika di bahasan sebelumnya kita dalam bahasanya persamaan dasar akuntansi ya, namun sekarang kita tulis dalam jurnal umum. Namun akun-akun yang berpengaruh itu sama ya. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, ini Rahma menanamkan modal. Kata kuncinya di sini ya, menanamkan modal atau menginvestasikan modal ya ke usahanya. Sehingga akun yang berpengaruh adalah kas bertambah dan modal bertambah ya. Saya ulangi, kas bertambah dan modal bertambah. Kenapa seperti itu? Karena Rahmanya ini menyetorkan uangnya ke usahanya ya. Jadi kasnya bertambah ya, atau uangnya itu bertambah di usahanya dan modalnya juga bertambah di dalam usahanya gitu. Jadi kas dan modal sama-sama bertambah. Nah, kemudian cara menulisnya di jurnal umum seperti apa ya? Nah, kita tulis dulu tahunnya 2020 bulan September. Di sini tulis tanggalnya, tanggal 2. Nah, kemudian keterangannya ini ditulis akunnya ya, nama akunnya. Nah, tadi nama akun yang berpengaruh adalah kas bertambah dan modal bertambah. Nah, kemudian dilihat posisi debit kreditnya seperti apa ya. Nah, kita coba kembali lagi ke sini. Kas bertambah dan modal bertambah. Kas bertambahnya di mana? Nah, di sini kan nggak ada tulisan kas nih, ya kan? Nah, tapi kas itu tergolong ke aset ya. Kas itu tergolong ke dalam akun aset. Sehingga ketika kas bertambah, maka posisinya di debit ya. Ingat ya,
kas bertambah posisinya di debit. Nah, kemudian modalnya juga bertambah tadi ya. Modal. Nah, di sini ada nih akun modal. Modalnya bertambah. Modal bertambah di mana posisinya? Ada di kredit ya. Berarti posisinya kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit ya. Nah, sehingga penulisan di dalam jurnal umumnya kita tulis yang di dalam debit dulu ya. Yaitu kita tulis kas. Kas. Kemudian yang di kreditnya modal ya. Modal Rahma. Nah, yang perlu kalian ingat dalam penulisannya, cara penulisannya yaitu kalau penulisan debit seperti biasa dari awal ya, dari awal garis. Namun bedanya kalau penulisan kredit ini penulisan akunnya harus lebih menjorok ke dalam ya. Saya ulangi, untuk cara penulisan debit dan kreditnya bedanya hanya di kreditnya ya. Jadi kalau penulisan kredit itu tulisannya agak menjorok ke dalam seperti ini ya. Debit kredit. Debit kredit ya. Nah, kemudian ditulis nominalnya berapa tadi ya. Nominalnya sebesar 50 juta. Ditulis sebesar 50 juta. Nah, seperti ini ya. Saya ulangi ya, kenapa bisa seperti ini jurnalnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah menanamkan modal atau menginvestasikan modal atau menyetorkan modal ya. Yang artinya si Rahma ini dia menyetorkan uangnya ya. Atau uangnya ini disebut dengan kas ya, ke usahanya dia ya. Jadi berpengaruh pada kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah ya. Ingat-ingat, kas bertambah dan modal bertambah. Kemudian dilihat posisi debit kreditnya seperti apa. Kita lihat di sini. Nah, tadi yang berpengaruh adalah kas bertambah, modal bertambah. Nah, yang pertama kas. Di sini ada nggak kas? Nggak ada kan? Nah, tidak ada kas, namun kas itu tergolong ke dalam akun aset ya. Kas tergolong ke dalam akun aset, sehingga ketika dia bertambah maka posisinya di debit ya. Kas bertambah di debit. Sedangkan modal juga bertambah ya tadi. Nah, di sini ada nih akun modal. Modal bertambahnya di mana? Di kredit ya. Nah, jadi posisinya kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Sehingga penulisan di jurnal umumnya kita tulis dulu yang posisinya di debit ya. Nah, di debit adalah kas. Kas di debit dan modal di kredit. Untuk penulisan kredit ini tulisannya agak menjorok ke dalam seperti ini ya. Kemudian tulis nominalnya di kolom debit dan kredit ya. Jadi ini cara bacanya seperti ini ya. Kas bertambah di debit sebesar 50 juta dan modal bertambah sebesar 50 juta di kredit. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami.